Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemuda bernama Ikaf bin Khalid. Ia seorang pemuda yang ganteng, sehat, tidak impoten, suka bergaul dengan wanita, suka pesta, dan memang ia orang kaya. Ia selalu menunda-nunda perkawinan dengan berbagai alasan-alasan yang tidak syar'i. Sampailah keadaan Ikaf bin Khalid ini kepada baginda Nabi, sehingga ia dipanggil oleh baginda Nabi. Setelah sampai, ditanyalah Ikaf bin Khalid ini, "Hai Ikaf, saya ya Rasulullah. Kau sudah punya istri?" "Belum ya Rasulullah." "Juga tidak punya budak sahaya?" "Tidak ya Rasulullah." "Dan badanmu sehat?" "Sehat ya Rasulullah." "Kalau demikian," kata Rasul, "kau ini teman setan. Ada dua pilihan Ikaf. Engkau menjadi Nasrani, dalam arti meninggalkan hidup perkawinan, atau kalau kau mau ikut golongan kami, kau harus mengikuti tata cara kehidupan kami. Dan salah satu tata cara kehidupan kami ialah melaksanakan perkawinan." Yang kemudian Ikaf bin Khalid ini oleh baginda Rasul dicarikan seorang gadis bernama Karimah binti Kulsum al-Humairi, dan kawinlah Ikaf bin Khalid ini. Dari riwayat singkat ini, saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa kehidupan Ikaf bin Khalid ini adalah kehidupan yang lazimnya barangkali di zaman sekarang dinamakan kehidupan dari orang-orang yang gemar melakukan free sex, alias samenleben, alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Ia sehat, ia kaya, dan ia suka bergaul dengan wanita, sehingga gaya hidup yang sedemikian ini dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua pilihan ditawarkan: menjadi pendeta Nasrani yang bebas dari ikatan perkawinan, atau kalau mau menjadi muslim, ikutlah cara hidup kami, kata Rasul. Dan di antara cara hidup kami adalah melakukan apa yang dinamakan dengan perkawinan. Sebagaimana yang kita maklum, manusia adalah makhluk berketurunan terus-menerus sebagai makhluk dua jenis, laki-laki dan perempuan. Keduanya jelas saling memerlukan, saling membutuhkan. Kita laki-laki perlu perempuan, perempuan juga perlu laki-laki. Walaupun perempuan pora-poranya lebih pintar daripada laki-laki. Biasanya laki-laki kalau sudah jatuh cinta paling kurang se-RW tahu. Sana bicara, kemari bicara.
perempuan lebih pandai menyimpan perasaannya. Nah, pada laki-laki diciptakan zat laki-laki yang dinamakan spermatozoa, dan pada perempuan terdapat indung telur yang dinamakan ovum. Kedua zat itu harus bertemu, dan untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Diciptakan laki-laki dalam biologis yang laki-laki, diciptakan perempuan dalam biologis yang perempuan. Lemah gemulai, lembut, menarik, ayu, lemot, denok, geboy. Diciptakan magnet yang merupakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Dan bila ada persesuaian, maka akan terjadilah persatuan tubuh yang disebut koitus. Bila pada saat itu kebetulan terjadi pengeluaran ovum, maka kedua zat itu akan bertemu di dalam diri perempuan. Dan inilah yang dinamakan konsepsi, yakni permulaan pembinaan jasmaniah makhluk baru dalam rahim seorang perempuan. Inilah makna firman Allah dalam surah An-Nisa ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian diciptakan dari diri yang satu itu pasangannya, dan dari keduanya berkembang biaklah manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Pada contoh lain, dari proses pembentukan jasmania makhluk manusia dalam rahim ini, Al-Baqarah 223 menjelaskan bahwa seorang laki-laki adalah seperti petani, seorang perempuan adalah seperti ladang. Petani adalah yang mencangkul sawah, menebarkan benih, sementara ladang adalah tempat bersemayam benih-benih itu, tempat dia tumbuh dan berkembang, membawa manfaat bagi kehidupan ini. Dengan bahasa yang indah, Quran mengatakan, Nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah laksana sawah ladang bagimu, maka cangkulah, datangilah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, belakangan ini orang sering membicarakan pendidikan seks bagi anak-anak. Menurut pendapat saya, walaupun itu diperlukan, tapi tidak harus dilakukan secara menggebu, dan masih banyak hal-hal mendesak lainnya yang lebih perlu dibicarakan ketimbang bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kecil. Barangkali yang memerlukan, yang sering bertanya tentang seks cuma terbatas kepada anak-anak kecil di kota-kota besar, yang oleh perkembangan teknologi dan komunikasi, daya pikirnya memang sudah sedemikian maju. Tapi berapa ribu jumlah anak-anak kecil yang semacam itu? Selebihnya puluhan juta anak-anak kecil yang tinggal di daerah-daerah terpencil, di provinsi-provinsi lain, di luar keramaian, yang sama sekali belum perlu untuk hal-hal yang semacam itu. Haruskah cuma untuk membela yang 1.000 atau 2.000 orang ini saja, lalu kita mengabaikan yang puluhan juta adanya? Kita masih harus membicarakan bagaimana kurikulum pendidikan yang mapan. Kita harus membicarakan bagaimana sistem pendidikan yang memadai. Saudara-saudara, Quran sendiri harus kita katakan berbicara soal seks, tapi gaya bahasanya sopan. Ajaran yang terkandung di dalamnya luhur, tidak terbuka belak-belakan,
Saya khawatir disalahgunakan nantinya. Maklum ya, yang namanya anak-anak, sifat yang menonjol pada dirinya itu adalah hubbut taklid. Senang meniru. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia tonton, biasanya ingin dia terjemahkan dalam kehidupannya. Kadang-kadang kalau habis baca komik Superman, dia kepengen jadi Superman. Itu anak kecil. Habis baca buku Si Buta dari Gua Hantu misalnya, pengen jadi si buta dari gua hantu, nyari kayu bikin tongkat. Biasa itu watak yang namanya hubbut taklid. Sekarang kalau kepada anak-anak semacam itu sudah diberikan pendidikan seks, saya khawatir kadang-kadang tidak dididik saja sudah lancar kok. Apalagi kalau sampai dilakukan pendidikan, khawatir disalahgunakan. Saya katakan tadi, Quran juga misalnya Al-Baqarah 223 ini bicara soal seks, tapi sudah lihat gaya bahasanya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawah ladangmu, cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Mau cangkul sambil mundur juga boleh. Teknik mencangkul terserah kita, asal yang dicangkul sawah ladang sendiri. Jangan sawah ladang orang lain dipaculin, marah yang punya. Kita lihat di sini betapa dalam gaya bahasa yang sopan Al-Quran berbicara soal ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesenangan melakukan hubungan seksual digerakkan oleh satu energi, oleh satu kekuatan dalam diri manusia yang dinamakan insting seksual atau libido. Dan libido merupakan energi yang terbesar dalam tubuh manusia. Ini harus disalurkan. Kalau tidak, bahaya. Saudara tahu bahaya itu lebih bahaya dari yang bahaya. Pakai tasdid ya, bahaya. Insting seksual apabila tidak disalurkan bisa menimbulkan berbagai macam gejala-gejala yang bisa mengganggu kesehatan diri atau mengganggu lingkungan. Nah, Islam tahu itu. Islam pun tidak ingin menghilangkan nafsu. Islam memberikan legitimasi penyaluran libido, penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dengan demikian, nikah merupakan pintu legitimasi untuk manusia di dalam ia menyalurkan insting seksualnya atau libidonya atau kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi saudara-saudara, oleh karena yang dinamakan nikah tidak cuma berisi hubungan seksual, tapi juga berisi tanggung jawab dan kewajiban, berisi hak dan pengertian, berisi ketenangan dan sebagainya, maka orang pada umumnya biasanya ingin mencari resiko yang lebih ringan. Hubungan seksnya mau, nikahnya ogah. Sebab apa? Karena nikah itu tidak cuma merupakan hubungan seksual saja. Ya, ia harus berisi tanggung jawab. Ya, ia berisi hak dan kewajiban. Ya, ia berisi pengertian. Ya, ia berisi penyantunan sandang, pangan, perlindungan, dan lain sebagainya. Orang lalu mengambil jalan pintas. Sehingga terjadilah kecenderungan gaya hidup yang disebut